Jahe salah satu daerah yang berada di kota Serang. Kebun Jahe menjadi salah satu tempat pangkalan angkutan kota karena letaknya yang strategis. Hal ini dikarenakan lokasi Kebun Jahe yang dijadikan sebagai salah satu jalur keluar masuk angkutan kota di luar kota Serang. Bapak emang selalu mangkal di sini apa? Ya, Dari awal iya dari di sini aja di Kebun Jahe. selalu di sini. Apakah ada petugas yang seharusnya berjaga di sini? Ada di apa namanya? Di Cipocoknya ada di terminal Cipocok. Kalau di sini Itu di mah ada sekitaran di Kebun sana. Jahe. Ada sana. Kalau petugas dari pemerintah, petugas di sub Di Sukma paling pagi doang. pagi doang. Tapi tiap hari, Pak. Tiap hari. Tiap hari Paling pasti ada. kalau jam libur ya libur gitu kan. Sabtu Minggu gitu kan libur. Sabtu Minggu libur. Tanggal merah kan libur. Terus Bapak pernah ditegur gak sih Pak sama petugas yang jaga di sini? Ya kalau kita ibarat intinya kan kalau ditegur itu kan kita berarti kan melanggar Iya. gitu aja. Kalau kita nggak melanggar kan mau negur apa kan gitu. Tapi nggak pernah ditegur? Nggak pernah, belum pernah, karena kita kan kooperatif gitu kan, selalu pakai aturan. Iya. Kalau nggak pakai aturan ya mungkin ditegur kan gitu kan. Kalau pagi kan ke terminal bayar TPR gitu kan, kita kan aktif gitu. Jadi ada terminalnya sendiri di Cipocok? Ada di Cipocok terminalnya. Terus Bapak kesini di waktu 15 menit? 15 menit di terminal gitu, jadi ngetemnya nyari penumpangnya di sini gitu. Di Kebun Jahe. Kalau di Cipocoknya kan di terminalnya kan sepi gitu. Nggak ada Jadi penumpang. alasan Bapak mangkal di sini untuk mencari penumpang? Menurut Bapak solusi buat pemerintah apa? Ya intinya mah gini sih ya, kalau buat pemerintah mah seharusnya mah ya kan kita kan penghasilan amat berapa duit gitu kan, kita nyari ibaratnya kita uang makan dapat berapa kan gitu. Seharusnya itu dari pemerintah itu karena ada kebijakan mungkin dari BBM apa gimana kan gitu. Kalau ini mah kan BBM sama aja sama mobil pribadi kan, itu mobil umum, sedangkan kita mau paling narik bawa anak sekolah doang paling sama ya model anak-anak kampus gitu Harusnya kan. ada subsidi. Nah gitu. Dong orang sini. Asli orang sini. Nah, Bapak ini berjualan jeruk peras. Nah, Iya betul. Bapak jualan jeruk peras ini sudah berapa lama, Pak? Dari bulan puasa itu sini nggak pernah ke sini. Tapi mau Ya hampir 1 tahun kurang lebih. Kurang berapa bulan lagi tuh? 4 bulan lagi ya. Ke bulan puasa. Bapak biasanya mulainya dari kapan sampai kapan? Sampai dari jam setengah 10 sampai jam 7 sore. Nah, kenapa sih Pak Bapak bisa milih dari tempat ini berjualan? Oh iya, biar enak pulangnya deket gitu. Oh. Belakang. Oke. Nah, kan Bapak ini berjualan di tempat di jalan raya. Iya. Kan? Nah, pernah nggak sih Pak dapat teguran gitu dari Satpol PP mengenai Bapak jangan dong? Alhamdulillah untuk saat ini belum, tapi kemungkinan nanti lambat tahun pasti ada lagi teguran dari Satpol PP atau dari Dishub. Tapi biasanya ada nggak sih? Belum, selama ini belum ada. Belum ada. Bapak udah jualan di sini berapa lama? 17 tahun. 17 tahun. Berarti kenal dong ya sama daerah sini, udah nggak asing lagi. Kenal lah dari jalan masih kecil dulu. Iya. Nah Pak, mengenai kan Bapak di sini nih di pinggir jalan, itu kadang-kadang ada nggak sih Pak dari pengawas gitu untuk menegur Bapak? Nggak ada. Nggak ada, belum pernah ada. Tapi ada nggak sih kadang-kadang pengawas itu buat ngamanin atau gimana? Nggak ada. Nggak, belum pernah ada. Ya, Nah. alhamdulillah belum ada apa, paling angkot doang kendalanya. Nah dari angkot. Nah kadang-kadang angkot tuh kayak gimana Pak? Kadang-kadang Menghalangi, ngalangin. ngalangin dari ini. Terus Bapak gimana tanggapan Bapak ke angkot ini? Tanggapannya ya harusnya mah saling ngerti lah. Oh, iya. Sama-sama usaha. Jangan sampai ngalangin. Iya. Terus mengenai kan tadi angkot tuh sering ngehalangin dari tempat jualan Bapak nih. Nah, ada nggak sih Pak solusi dari Bapak buat angkot ini jangan pernah ngehalangin gitu dari warung Bapak? Ya, solusinya udah ya, itunya ke pihak itu aja, istilahnya pemerintah daerahnya, seperti kita jangan pernah. Ya, tempatnya ketemu kan istilahnya di terminal, bukan di jalan sini. Iya. Berarti solusinya, berarti pemerintah tuh harus membuat terminal lah ibaratnya di sini. Memang ada terminal teman nggak dipakai, ibaratnya tidak ketegasan dari pemerintah. Terus udah berapa lama nih Pak di sini? Lama sih, udah 94. Udah lama. Terus kan mungkin
Sering nggak sih Pak angkot-angkot yang ngetem di toko Bapak gitu? Oh, sering sih ada, tapi nggak begitu banyak. Ya disuruh dipindahin gitu. Bukan satu ngalangin tempat usaha, apalagi jalan masuk gitu. Iya. Nggak Terus suka ada pengawas nggak sih Pak pengawas dari pemerintah misalkan? nggak Nggak ada Nggak. sama sekali. Terus mungkin ada nggak sih Pak menurut Bapak solusi buat angkot-angkot ini nggak terlalu sering ngetem di sini gitu Pak? Pengen Solusinya? tidak ada. Ya karena di sini kan nggak ada terminal istilahnya. Terminal angkot yang di Iya. situ kan nggak efektif karena jangkauannya jauh. Kocok gitu. Iya, memang kurang ini sih. Nah, keluar masuk kota kan di sini tumpuannya. Keluar masuk apa yang naik yang turun di sini kebanyakan. Jadi kalau angkot itu memang banyak penumpang dari Di sini. sini. Yang ke rumah dari Ciomas dari Pandeglang kan. Turunnya di sini, naik angkot mau ke mana gitu kan. Mungkin halte mungkin ya menurut Bapak diadain halte supaya orang-orang bisa nunggunya di sini. Kayaknya ada nggak mungkin di sini makanya. Jalan satu-satunya mah terminal yang di sekitaran sini. Jadi mobil yang dari mana-mana bisa masuk kayak di kota-kota lain. Jadi kan ada khusus terminal angkot. Jadi yang kejangkau dari daerah, dari Comas, dari Pandeglang, dari Palu mana bisa masuk kan. Kalau di sini kan enggak. Di situ cuma jalur yang itu aja. Jadi tanggung. Iya. Juga supir angkot akan pada ngeluh kalau masuk ke situ karena penumpangnya nggak ada di sana. Kalau di sini netral, perapatan dekat lah bisa. Terus ada sana terminalnya nggak jauh-jauh dari itu. Jadi supaya dari segala arah masuk. Di sini kan nggak ada, paling searah doang dari sana. Itu aja. Upaya kita sudah dari setahun lebih lah upaya kita untuk di Kebun Jaya itu tidak digunakan sebagai terminal bayaran. Kita berupaya kita usir beberapa kali juga yang namanya supir angkot dia bandel, yang kita usir terus kita tinggalin, datang lagi, kita usir datang lagi. Paling kita tindakannya yaitu sekali kita omongin, 2 kali, ketiga kali kita bawa ke situ. Tapi itu juga tidak ada efek jerah. Tetap mereka prinsipnya di situ itu sebagai apa ya, ibaratnya potensi. Jadi potensi naik penumpang itu di situ paling lumayan gitu penghasilannya bagi mereka. Padahal kalau upaya dari kemarin-kemarin juga udah kita upayakan, kita usir itu tadi. Jadi kita usir, kemudian datang lagi, sulit. Itulah kita menyediakan terminal untuk kebaikan, untuk kenyamanan. Pemerintah itu selalu benar untuk menempatkan sesuatu. Cuma kita hanya yang nggak menyadari gitu tuh. Kenapa sih? Terminal sudah disiapkan di situ, gitu ya. Tapi nggak mau. Dan juga penumpang yang nggak mau ke sana lagi, makanya kesepi, banyak yang mengeluh. Kita sebagai sebagai petugas bingung untuk mengarahkan. Sudah diarahkan ke sana, tapi kata Pak kasih itu kucing-kucingan katanya ke masalah itu. Contohnya Masa harus dipukulin, harus ditarik kan nggak mungkin kan gitu. di situ kan di lampu merah Sempu itu, kalau kalian lihat itu di atas HKDP kita boleh lurus kan, harus belok kan, dari belok ke kanan langsung ke terminal Ciponcok. Nah nanti kalau misalkan itu keluar lagi, di situ juga di Ciputuk tuh ada juga pelang, itu kan HKDP nggak boleh belok kanan. Gitu. Terus nanti di Sempu juga sama, HKDP nggak boleh belok kanan. Sebenarnya yang salahnya siapa? Dari supirnya. Dan Sebenarnya dari upaya dari pemerintah itu ada di situ ada pelangnya, ada peringatannya. Iya, di sana itu ada petugas kita tiap hari di sana Sempu dan Cikutuk. Tiap hari ada kita di sana dari pagi sampai sore.